Oke, kembali lagi di channel ini. Pada video ini kita akan melanjutkan mengenai distribusi binomial. Sebelumnya, di video sebelumnya ya telah dijelaskan mengenai apa itu distribusi binomial. Dan jika Anda belum nonton, silahkan ditonton video sebelumnya. Di kesempatan ini kita akan melihat khusus untuk contoh soal dan pembahasan mengenai distribusi binomial. Berikut ini ada 5 soal yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat dalam bentuk pembelajaran bagi Anda. Nah, langsung kita pada soal yang pertama. Namun sebelumnya kita harus ingat definisi distribusi binomial terlebih dahulu. Ya, ini sekedar mengingatkan dari video sebelumnya. Definisi distribusi binomial itu adalah suatu percobaan yang dilakukan n kali perulangan, ya di sini ditulisnya n ulangan, memiliki peluang sukses P dan peluang gagalnya Q. Nah, tentunya sesuai prinsip peluang, kalau ada dua kemungkinan, jumlah kemungkinan itu dalam suatu kejadian adalah 1. Artinya Q itu 1 kurang P. Anda ingat bahwasanya untuk rentang nilai peluang dari 0 sampai 1. Nah, jadi totalnya itu harus 1. Kemudian, anggap variabel random X itu menyatakan banyaknya sukses dalam n kali pengulangan, di mana sifatnya itu harus saling bebas atau independen. Maka distribusi binomial atau probabilitasnya itu bisa ditulis dalam bentuk, nah ini Anda saya ingatkan harus benar-benar tahu simbol ini. Ini adalah simbol untuk distribusi binomial. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Oke, tergantung literatur nanti yang Anda baca. Kemudian ini untuk menghitungnya bisa digunakan formula ini. Oke, di video ini kita ambil kesepakatan untuk mengambil formula yang ini. Oke, di mana n itu banyaknya pengulangan. Oke, lalu X itu ya peluang suksesnya berapa kali, P itu peluang sukses. Dan Q tentunya peluang gagal. Nah, untuk C di sini adalah kombinasi. Sekali lagi, ya diharapkan Anda sudah lancar menggunakan atau berhitung menggunakan kombinasi. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya juga ada satu lagi mengenai rumus nilai harapan atau rata-rata. Ya, bisa dilihat mu sama dengan n kali P, di mana n itu banyaknya pengulangan dan P ada peluang sukses. Varian sigma kuadrat itu sama dengan n kali P kali Q. Nah, sekedar mengingatkan, ini juga bisa ditulis dalam bentuk EX. Oke, nilai harapan pada distribusi probabilitas yang diskrit. Jika Anda sudah benar-benar memahami tentang formula-formula ini, kita lihat untuk soal 1. Untuk soal 1 diketahui variabel X berdistribusi binomial dengan N sama dengan 6 dan P 0,2. Tentukan P X sama dengan 4 dan P X yang besar dari 2. Untuk soal ini, yang pertama kita akan lihat untuk P X sama dengan 4. Nah, ini rumusan yang tadi. Nah, di sini kita bisa ketahui N-nya 6, P-nya 0,2.
secara tidak langsung kita bisa tahu bahwasanya Q atau peluang gagalnya itu 1 kurang P. Yes, di sini 1 kurang 0,2 didapat 0,8. Kemudian PX sama dengan 4. Untuk PX sama dengan 4, artinya kita gunakan formula ini. Ya, selanjutnya ya Anda tinggal substitusi angka. Kombinasi dari 6, karena N-nya 6, maunya 4, terus P 0,2, X-nya 4, dan Q-nya 0,8, N kurang X. Nah, ini kombinasi 6, 4, 0,2 pangkat 4, 0,8 pangkat 2. Oke, bisa dibentuk lebih sederhana. 0,2 pangkat 4, 0,2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kombinasi 6, 4, 0,2 pangkat 4, 0,2 pangkat 6. Dengan hasil akhir kombinasi 6, 4, 0,2 pangkat 10. Oke, untuk perhitungan lebih detail bisa gunakan alat hitung. Berikutnya akan dihitung itu untuk X besar dari 2. Nah, artinya di sini Anda harus menghitung X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan X sama dengan 6. Oke, bayangkan Anda harus menghitung 4 suku yang masing-masingnya seperti yang A. Nah, sebagai opsinya, kita harus ingat kembali bahwasanya untuk peluang itu keseluruhan. Nah, di sini mulai dari 0. X sama dengan 1. Sama dengan 2. X sama dengan 3 sampai 6. Itu nilai peluangnya adalah 1. Oke, karena total nilai peluang pada sebuah kejadian itu adalah 1. Kejadian itu kan mungkin dari 0 sampai 6. Nah, daripada Anda menghitung 4 suku, karena yang akan Anda hitung harusnya dari 3 sampai 6. Nah, ini ada 4 suku. Sementara sisanya di sini ada 3 suku. Nah, biar menghemat waktu, kita bisa menulis yang 4 suku tadi sampai PX sama dengan 6 itu 1 dikurang bagian yang 3 suku ini. Ya, kalau istilah yang paling sering digunakan pindah ruas seperti itu. Oke, masing-masingnya Anda bisa gunakan kombinasi PX sama dengan 0. Berarti C kombinasi 6, 0. Suksesnya 0,2 pangkat 0. Terus 0,8 pangkat 6. Untuk P X sama dengan 1, kombinasi 6, 1.
0,2 pangkat 1, 0,8 pangkat 5. Dan yang ini kombinasi 6, 2 dengan 0,2 pangkat 2, 0,8 pangkat 4. Oke, yang ciri khasnya di sini itu berapa yang X ini, yaitu sama dengan pangkat yang di sini. Oke, ini bisa dilanjutkan menghitung menggunakan alat bantu hitung. Nah, itulah langkah pengerjaannya. Nah, berikutnya kita lihat untuk soal yang ketiga. Soal yang kedua ya. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui X berdistribusi binomial B, N, P. Nah, ingat ini simbol, salah satu simbol distribusi binomial. Dengan min atau rata-rata 5 dan standar deviasi 2. Tentukan nilai N dan P. Nah, dari sini diketahui min atau mu sama dengan 5. Standar deviasi sigma sama dengan 2. Nah, dari standar deviasi kita tahu variansnya itu 4. Ini variansnya atau ragam. Nah, kita bisa gunakan rumusan nilai harapan. Oke, untuk nilai harapan mu sama dengan N kali P. 5 sama dengan N kali P. Nah, di sini kita tidak tahu apa-apa. Biarkan N dan P. Lanjut untuk varians. Varians sama dengan N kali P kali Q. Ini 4 sama dengan N kali P, itu kita tahu 5. Oke, bisa diperhatikan N kali P itu nilainya 5. Nah, di sini kita tahu Q-nya itu 4/5. Karena Q sama dengan 1 kurang P, oke, berarti Q sama dengan 1 kurang P. Q-nya 4/5, 1 kurang P. Nah, dari sini kita tahu P-nya sama dengan 1/5. Nah, kembali ke bagian sini, itu 5 sama dengan N. P. 5 sama dengan N dikali 1/5. Dan diperoleh N-nya 25. Itu untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut. Berikutnya di soal yang ketiga. Oke. Probabilitas seorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,4. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, tentukan probabilitas. Ya, bisa Anda baca yang A pertanyaannya itu, yang B dan C. Nah, dari soal ini kita anggap yang suksesnya itu sebagai sembuh. Oke, yang sembuh itu dianggap sukses. Nah, di sini secara umum diketahui N 15. Oke, lalu P 0,4. Terakhir, kita bisa menentukan Q itu 1 kurang 0,4. 0,6. Oke.
Nah, sekarang untuk pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang A, tepat 5 orang sembuh. Artinya peluang di mana 5 orang sembuh. Ya, berdasarkan yang diketahui, kita bisa gunakan kombinasi N-nya 15, X-nya 5, karena diminta 5 orang yang sembuh. Lalu P-nya 0,4 pangkat X. X-nya 5, Q 0,6 pangkat N min X. N kita 15, X kita 5. Berarti jadinya pangkat 10. Nah, itu untuk yang A. Silakan ini dilanjutkan untuk menghitungnya. Untuk pertanyaan yang B. Oke, ada 1-3 orang yang sembuh. Berarti akan hitung P X sama dengan 1, yang sembuh 1 orang. X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, di sini ya bisa gunakan kombinasi tadi lagi. Kombinasi 15, 1. Oke, peluang suksesnya 0,4 pangkat 1. Yang gagalnya 0,6. Ini sisanya 15 kurang 1. N kita 15, X kita 1. Ditambah kombinasi X-nya 2. Artinya kombinasi 15, 2. 0,4 pangkat 2 ditambah 0,6 dikali 0,6 pangkat 13. Untuk yang sembuh 3 orang, kombinasi 15, 3, 0,6, 0,4 terlebih dahulu peluang suksesnya 3 dan 0,6 pangkat 12. Nah, terakhir untuk pertanyaan yang C, sekurang-kurangnya 4 orang yang sembuh. Artinya minimal 4 orang yang sembuh. Anda harus menghitung PX sama dengan 4, X sama dengan 5, sampai 15. Oke, kalau kita perhatikan sama seperti soal sebelumnya, ini Anda harus menghitung 11 suku. Oke. Berarti kita akan cari komplemennya. Nah, komplemennya di sini ya sama prinsipnya dengan soal sebelumnya tadi. Jadinya di sini untuk P4 sampai 15 itu kita bisa tulis 1 dikurang P0, P1, P2, P3. Oke, karena komplemen dari ini itu 1 kurang ya yang sisanya tadi. Nah, ini Anda bisa gunakan prinsip menghitung biasa. Karena di sini ya setidaknya Anda akan menghitung kombinasinya cuma 4 suku. Dibanding yang pertama ini, Anda harus menghitung 11 suku dengan angka yang sebegitu bagusnya beserta kombinasinya. Nah, ini terakhir bisa kita lanjutkan jadi 1 ya, kombinasi 15 0, 0,4 pangkat 0, 0,6 pangkat 15.
ditambah kombinasi 15 1 ya, untuk yang sembuh 1 orang atau PX sama dengan 1, 0,4 pangkat 1, 0,6 pangkat 14. Yang sembuh 2 orang, 15 kombinasi 2, 0,4 pangkat 2, karena X-nya 2 ya, yang diharapkan sembuh 2 orang. Ini jadi 13. Dan untuk yang sembuh 3 orang, 15/3. Dengan peluang sembuh 0,4, jadinya pangkat 3 orang yang sembuh, 0,6 pangkat 12. Itu untuk pembahasan soal kita yang ketiga. Nah, berikutnya tentu saja kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat. Sebuah kotak berisi buah pir yang jumlahnya banyak dan diketahui 10% diantaranya busuk. Sampai random diambil 20. Nah, yang akan kita cek atau yang dilakukan pengecekan pengulangan tadi 20 pir. Jika X menyatakan jumlah buah pir yang busuk dalam sampai random, tentukan EX. Ingat, EX itu adalah nilai harapan atau rata-rata dan standar deviasi. Dari sini kita ketahui N kita ada 20 yang akan dicek pengulangannya. Peluang yang busuk 10%. Nah, di sini X yang kita anggap sukses itu yang busuk. Oke. Di mana P-nya itu 10%. Atau kita bisa tulis 0,1. Nah, yang ditanya EX. Ini cukup sederhana, kita bisa gunakan rumusan nilai harapan dan varians. Yang ditanya itu EX sama dengan N kali P. Ingat ya, EX itu sama dengan min. N-nya 20, P-nya 0,1. Dapatlah 2. Berikutnya ditanya standar deviasi. Oke, kita akan cari sigma. Oke, sementara sigma kuadrat itu sama dengan N kali P kali Q. Dari yang diketahui P-nya 0,1, maka kita bisa tentukan Q itu 1 kurang P. 1 kurang 0,1, dapat 0,9. Sigma kuadrat jadinya 20 kali 0,1 dikali 0,9. Nah, di sini dapat 1,8. Artinya standar deviasinya akar 1,8. Itu untuk soal yang keempat. Berikutnya untuk soal yang kelima. Nah, soal ini dalam bentuk bahasa Inggris. Diambil dari soal ujian ICGSA untuk A level. Untuk soalnya itu, in a particular population, 15% of the people are left-hand and the rest are right-hand. If 12 people are selected at random from the population, determine the probability that exactly 2 people are left-handed. At most,
3 people are left hand, and then more than 4 people are left hand. At least 7 people are not left hand. There are between 3 and 7 left hand people. Nah, artinya di sini dalam sebuah populasi itu 15% orang kidal dan sisanya orang yang menggunakan tangan kanan atau tidak kidal. Jika diambil 12 orang secara random, nah tentukan. Untuk ini pertanyaannya tepat 2 orang yang kidal atau yang kedua paling banyak 3 orang yang kidal. Selanjutnya lebih dari 4 orang kidal. Lalu sedikitnya 7 orang yang tidak kidal. Dan yang kelima ada antara 3 dan 7 orang yang kidal. Oke. Dari sini kita harus tentukan yang diketahui. Oke. Kita pastikan dulu itu X. X itu orang yang kidal. Oke. Lalu peluangnya orang yang kidal 15%. Otomatis untuk ini bisa dibentuk dalam 0,15. Otomatis Q-nya kita ketahui 1 dikurang 0,15. 0,85. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, 2 people are left hand. Oke, berarti ini yang ditanya P X sama dengan 2. Kita bisa langsung saja ini. Jadi kombinasi. Nah, sebelumnya di sini ada 12 people are selected. Nah, di sini kita ketahui N-nya ada 12 orang. Jadi, yang tepat 2 orang kidal dari 12, kombinasi 12, 2. Oke, terus peluang P-nya 0,15 pangkat 2 dikali 0,85 pangkat N kita 12, X kita 2, jadi di sini pangkat 10. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama bisa dijawab dengan mudah. Untuk pertanyaan kedua, at most paling banyak 3 orang left hand. Kalau paling banyak 3, yang mungkin itu tidak ada yang kidal, yang kidalnya 1, yang kidalnya 2, dan yang kidalnya 3. Nah, untuk yang B, kita bisa jawab. Oke, yang kidalnya, yang tidak ada yang kidal. Berarti dari 15, tidak ada yang kidal. 0,15 pangkat 0. 0,85 pangkat 15. Untuk 1 kidal, kombinasi 15, 1. 0,15 pangkat 1, 0,85 pangkat 14. Kombinasi 15, 2 untuk yang kidal 2, 0,15 pangkat 2, 0,85 pangkat 13. Lalu untuk yang kidalnya 3, kombinasi 15, 3 dikali 0,15 ya,
Karena 3 kidal, ya pangkat 3, pangkat 12. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ya ini kita bahas untuk lebih simpelnya, berarti yang ditanya, more than 4 people left hand. Jadi lebih dari 4 orang yang kidal. Jadi akan dicari itu PX5, PX6, sampai PX12. Oke, ini bisa menggunakan prinsip seperti soal sebelumnya, jadi 1 dikurang PX0 sampai PX4. Oke. Nah, kalau dibandingkan kita akan lebih sedikit menghitung yang ini. Ini kita akan menghitung 5 suku. Sementara ini dari 5 sampai 12 kita harus menghitung 7 suku. Makanya kita gunakan prinsip komplemen atau 1 kurang tadi. Nah, itu yang ketiga. Nah, untuk kombinasinya ya silahkan disusun sendiri. Untuk yang keempat, at least 7 people are not left hand. Yes. Paling sedikit 7 orang yang tidak kidal. Artinya ada 8 orang yang nggak kidal boleh. 9 orang yang nggak kidal boleh. Berarti yang akan kita cari itu yang kidal 0 sampai kidal 6. Oke, karena diminta itu sedikitnya 7 orang yang tidak kidal. Berarti yang kidal itu bisa 8, bisa 9, bisa 10. Yang tidak kidal ya. Berarti sisanya yang kidal itu bisa 6 kidal. Kalau 7 orang yang Oke, 7 orang yang tidak kidal. Oke. Selanjutnya yang kelima, antara 3 sampai 7 orang yang kidal. Berarti ini akan cari PX3, kidal 4, kidal 5, kidal 6, dan kidal 7. Oke, di sini mohon maaf untuk yang keempat ini paling sedikit 7 orang yang tidak kidal. Artinya kalau 7 orang yang tidak kidal, berarti kalau 7 orang yang tidak kidal, sisanya yang kidal ada 7 orang yang tidak kidal. Artinya kalau 7 orang yang right hand, artinya di sini ada 5 orang yang left hand. Kalau 8 orang right hand, berarti ada 4 orang yang left hand. Lalu kalau ada yang 9 right hand, berarti ada 3 orang left hand. 10 right hand, 2 orang left hand. Next, 11 orang right hand. Berarti kita cari 1 orang yang left hand. 12 orang right hand, berarti 0 yang left hand.
Artinya akan kita cari dari 5 sampai 0. Diperhatikan yang left. Jadi Px sama dengan 5 ditambah Px sama dengan 4 ditambah Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 2, 1 orang kidal, dan tidak ada orang kidal. Nah, itu mohon maaf untuk pembahasan yang nomor 4 yang tadi. Nah, itu sudah diralat. Demikian untuk contoh soal dan pembahasan mengenai distribusi binomial. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa di subscribe. Jika dirasa bermanfaat silakan dibagikan dan di like video ini. Untuk pertanyaan atau mungkin ada yang masih ragu, pertanyaan, kritik dan saran bisa dicantumkan di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.